Sudah terlihat ya, Inang? Oke. Baik, salam Inang dan Eda semua. Puji Tuhan kita dapat kembali berkumpul dalam ibadah Zoom Komisi INA GPKB Menteng sore hari ini. Dalam suasana momen memperingati HUT kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Dan mungkin juga nanti ada acara dari rekan-rekan pengurus dan panitia yang akan dilakukan untuk memperingati kemerdekaan kita. Langsung saja firman Tuhan kita kali ini terambil dari Galatia 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Kita akan bacakan, sudah terlihat. Kalau tidak kurang terlihat, bisa baca Alkitabnya, saya masih menunggu. Inang dan Eda, apa sudah terlihat? Kalau sudah terlihat, boleh diacungkan jempol saja. Kalau sudah terlihat atau bisa baca Alkitabnya, ya. Galatia 5 ayat 1 sampai ke 15. Saya akan bacakan saja ya, biar kita tidak balap-balapan berbicara. Oke, di sini saya bacakan. Galatia 5 ayat 1 sampai ke 15. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kemerdekaan Kristen, seperti tema kita malam ini. Ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ayat yang ke-6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia. Ayat yang ke-11, dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebiringkan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema firman Tuhan kita kali ini yang terambil dari Galatia 5 ayat 1 sampai ke 15 ini adalah kemerdekaan Kristen. Sesuai dengan momen yang sedang kita rayakan saat ini dan bangsa kita saat ini rayakan, tema kita saat ini adalah kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan dalam sudut pandang perspektif
kekristenan. Lalu bagaimana kemerdekaan Kristen kita seharusnya? Mari Inang dan Eda kita sama-sama merenungkan bagaimana kehidupan yang merdeka dalam kekristenan. Baik, seperti biasa, kebiasaan saya dalam membawakan renungan-renungan yang lalu-lalu saya akan membahas terlebih dahulu latar belakang dan tujuan surat Galatia yang akan kita bahas malam ini. Untuk apa? Tentu Inang dan Eda sudah sering mengikuti ibadah Zoom yang lalu-lalu pasti mengerti mengapa kita harus mengerti latar belakang dari surat itu dibuat. Yaitu di sini supaya kita lebih mudah untuk memahami bagian firman yang sedang kita baca atau kita renungkan bersama-sama. Sebagai latar belakang, surat Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dalam Galatia 1 ayat 1, seperti kebiasaan Paulus, dia selalu memberikan salam pada setiap bagian awal suratnya. Ditulis pada kisaran tahun 49 Masehi, dan itu juga terdapat dalam Kisah Para Rasul 15. Kota Galatia ini adalah sebuah provinsi yang adalah bagian dari kekuasaan Romawi. Nah, surat Galatia ini ditulis untuk jemaat Galatia, yaitu orang-orang yang bertobat karena hasil dari pelayanan Paulus. Dan mereka saat itu sedang dalam bahaya besar menurut Paulus. Karena ada orang-orang yang memutarbalikkan ajaran Paulus pada saat itu. Siapa yang memutarbalikkan ajaran Paulus pada saat itu? Yaitu orang-orang Yahudi yang datang ke kota Galatia. Terus apa yang dilakukan orang Yahudi di sana? Orang Yahudi saat itu karena kesombongan mereka akan hukum Tauratnya, mereka mengajarkan bahwa untuk mencapai keselamatan, iman kepada Kristus seperti yang diajarkan oleh Paulus tidak cukup, tetapi memerlukan sunat dan hukum-hukum keyahudian lainnya. Sehingga mereka meragukan kerasulan Paulus saat itu. Bisa kita bandingkan dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Sebenarnya bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi Taurat, bukan tidak meniadakan hukum Taurat. Dan dalam Roma 3 ayat 31, hukum Taurat dihadirkan untuk meneguhkan hukum kasih yang dibawa Kristus, dihadirkan untuk meneguhkan hukum Taurat. Mungkin boleh ada yang mau membacakan, kita sama-sama, karena ini ruang terbuka Zoom, bukan di mimbar, kita boleh membacanya dua orang. Saya minta dari Matius 5 ayat yang ke-17. Boleh satu Inang membacakan, boleh. Dan Roma 3 ayat 31. Boleh siapa yang bisa membacakannya? Matius 5 ayatnya yang ke-17. Ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, demikian. Selanjutnya Roma 3 ayat 31. Siapa? Inang, boleh bacakan? Roma 3 ayat 31. Roma 3 ayat demikian, adakah kami Bukan itu. Roma 3 ayat 31. Jika Roma 3 demikian. ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Namun sama sekali tidak. Sebaliknya kami memerintahkannya. Meneguhkannya. Ya. Di sini jelas dari ayat-ayat tersebut dikatakan kedatangan Kristus bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Di Roma dikatakan untuk meneguhkannya. Oleh karena itu Paulus juga kita masuk kepada alasan kenapa Paulus menulis surat Galatia.
yaitu dengan tujuan. Di sini sudah terdapat di screen-nya pasal yang ke-1 dan pasal yang kedua. Tujuan Paulus adalah untuk pembelaan kerasulan Paulus atas pemberitaan Injilnya, karena akibat dari kedatangan orang Yahudi yang mengajarkan ajaran-ajaran lain, dan ditambah dengan bahwa keselamatan itu didapat dari Yesus Kristus dan ditambah dengan hukum Taurat. Jadi mereka meragukan pemberitaan Injil yang dibawa oleh Paulus. Jadi Paulus ingin membela dirinya bahwa dia benar-benar Rasul Paulus yang membawa pemberitaan Injil, Injil yang benar. Yang lalu pada pasal yang ketiga dan keempat, pembelaan Paulus di sini adalah tentang pandangan teologisnya atas prinsip pembenaran oleh iman, bukan dari yang lain. Lalu pada pasal yang kelima sampai pasal yang keenam, kemerdekaan orang Kristen dari hukum Taurat bukan berarti tanpa hukum, tetapi lebih dari itu hukum Taurat yang berlaku atas kita adalah hukum kasih, yang adalah kegenapan hukum Taurat. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, boleh kita bacakan juga di sini, siapa yang mau bersedia menjadi volunteer untuk membacakannya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Boleh Inang dan Ida? Matius 22 ayat yang ke-37 sampai ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kisah para nabi. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, di situ sangatlah jelas betapa hukum Taurat yang seperti tadi saya bilang sebelumnya adalah digenapi oleh hukum kasih yang Tuhan Yesus bawa. Nah, pada tujuan yang ketiga inilah ya yang saya bilang di atas pada pasal yang kelima dan keenam, kemerdekaan orang Kristen dari hukum Taurat bukan berarti tanpa hukum, berarti itulah yang akan kita bahas, bagian firman Tuhan yang akan kita bahas pada pasal yang kelima ayat 1 sampai ke-15, yaitu bagaimana sih seharusnya kehidupan orang Kristen yang sudah dimerdekakan, yang sudah terlepas dari kuasa-kuasa kehidupan kita yang lalu. Sebelum melangkah ke sana, kita akan mendefinisikan terlebih dahulu apa arti kemerdekaan. Kemudian apa arti kemerdekaan menurut kekristenan. Agar kita tidak salah paham untuk mengartikan kemerdekaan itu. Walaupun saya percaya mungkin ada sebagian dari kita yang sudah memahaminya. Tapi izinkan saya untuk kita sama-sama melihatnya apa arti kemerdekaan itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan adalah keadaan atau hal yang bebas dari perhambaan atau penjajahan dan lain sebagainya. Lalu kemerdekaan Kristen adalah keadaan bebas dari penjajahan, dari perhambaan dosa, dan menurut secara khusus kemerdekaan Kristen adalah keadaan bebas dari penjajahan, dari perhambaan akan dosa. Menurut Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kemerdekaan Kristen adalah di mana kita sudah bebas dari belenggu dosa, di mana kita sudah dibebaskan oleh penebusan Kristus di kayu salib. Dan kita sudah tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita sudah tidak menjadi hatoban dosa. Kita tidak lagi menjadi budak dosa karena kita sudah
dimerdekakan. Dimerdekakan dari dosa ini, saya akan memberi 4 tahapan hidup orang percaya. Nah, tahapan itu adalah pose pecare, pose pecare, ya kan, non pose non pecare, pose non pecare. Keadaan yang keempat adalah non pose pecare. Saya akan jelaskan dulu dari keadaan kita, keadaan manusia dari tahap yang pertama. Ya. Saat manusia diciptakan oleh Allah, segambar dan seturut dengan rupa Allah, manusia itu diciptakan sempurna, tapi dia mempunyai kehendak bebas untuk melakukan apa dari keinginan dia sebagai manusia kedagingan saat itu. Jadi dalam dia keadaan tidak berdosa, tapi di situ ada kemungkinan untuk berdosa. Dalam bahasa Yunani ini disebutkan keadaan pose pecare. Pose artinya kemungkinan, pecare artinya dosa. Berarti manusia itu masih memungkinkan untuk berbuat dosa. Jadi mereka masih punya keinginan, jadi mereka masih bisa, tapi Tuhan masih bisa memberi mereka kehendak bebas untuk melakukannya atau tidak melakukannya. Itulah pada saat manusia pertama kali diciptakannya. Mereka punya kehendak bebas untuk memilih. Dan saat mereka dihadapkan dalam pilihan itu, saat ular menggoda mereka, dan mereka bisa ada kemungkinan untuk jatuh, walaupun mereka saat itu keadaannya pose pecare, bisa kemungkinan untuk berdosa. Selanjutnya, pada tahapan yang kedua, manusia masuk ke dalam keadaan non pose non pecare. Saat manusia pertama saat itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka masuk ke dalam keadaan non pose non pecare. Mereka tidak mungkin tidak berdosa. Jadi saat keadaan mereka jatuh dalam dosa, manusia dan selanjutnya dari Adam dan Hawa dan dilanjutkan sampai manusia kita yang sekarang ini, kita dalam keadaan atau dalam kondisi tidak mungkin tidak berdosa. Jadi jangan ada yang bilang dalam kehidupan kita saat ini, saya tidak pernah berdosa, saya suci dari dosa. Tidak ada. Tuhan mengatakan jelas, tidak mungkin tidak berdosa. Dalam Roma 5 dikatakan, karena semua setelah jatuh dalam dosa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Nah, lalu keadaannya yang berikutnya adalah keadaan non pose non pecare. Kita mungkin tidak berdosa. Saat apa? Saat kita sudah menerima Kristus. Saat kita sudah hidup lahir baru. Keadaan kita jadi bisa dalam kekuatan dan dalam pertolongan Roh Kudus, kita dimungkinkan lagi untuk tidak berdosa. Kita punya free will lagi untuk melakukan, untuk menahan, untuk tidak berbuat dosa kembali. Seperti keadaan kita diadakan kembali seperti keadaan waktu kita diciptakan. Makanya itu disebut, kalau kita istilah dalam sekarang disebutkan lahir baru. Keadaan kita disucikan lagi seperti kita keadaan waktu manusia awal diciptakan. Tapi bukan berarti seperti kita waktu kita membahas waktu PA dengan Kak Rondang saat itu, bukan berarti kita tidak bisa berdosa saat kita menerima lahir baru, kehidupan kelahiran baru lagi. Bukan berarti kita tidak bisa kudus. Kita mungkin tidak berdosa lagi. Kita dikuatkan oleh roh yang dari Allah untuk tidak melakukan dosa. Dan itulah adalah salib kita. Kita harus tahan kedagingan kita. Lalu keadaan yang keempat, dalam 4 tahapan hidup orang percaya adalah non pose pecare, atau tidak mungkin lagi berdosa. Nah, ini adalah dalam kita keadaan kemuliaan kita yang seutuhnya saat nanti kita diangkat oleh Kristus. Saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk mengangkat kita orang-orang percaya. Di situ dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Di situ dosa tidak ada lagi berkuasa atas setiap tindak tanduk kita. Karena kita sudah dikuasai oleh tubuh baru, tubuh kemuliaan. Bukan berarti kita saat ini tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus menguasai kita kalau kita tetap mengundang Roh Kudus untuk tetap memimpin segala aspek kehidupan kita. Roh Kudus tetap hadir dalam kita. Kita ada saat ini, dalam posisi saat ini, kita ada kekuatan untuk mungkin tidak berdosa. Tapi pada saat nanti kita sudah dimuliakan bersama Kristus dalam tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, kita tidak mungkin lagi berdosa. Itulah 4 tahapan hidup orang percaya. Lalu berikutnya,
sekarang kita masuk ke bagian firman Tuhan dari Galatia ini. Menurut ayatnya yang pertama, Galatia 5, dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah merdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi dalam kemerdekaan yang kita peroleh cuma-cuma dari Kristus, Paulus katakan supaya kita berdiri teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Inang dan Edas di sini tahu apa arti kuk. Kuk itu adalah sepotong kayu besar yang biasanya dibentuk sedemikian rupa untuk ditaruh di bagian pundak hewan. Biasanya satu kuk itu akan dipasang pada sepasang hewan ya. Dengan kuk tersebut mereka akan menarik beban seperti menarik mata bajak, menarik pengirik atau bahkan kereta pedati ya seperti kuda itu ya. Nah, jadi kuk perhambaan adalah beban perhambaan. Perhambaan akan apa? Seperti yang dikatakan tadi, perhambaan akan dosa. Jadi dikatakan pada ayat yang kedua dikatakan, sesungguhnya aku, Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Paulus tekankan di sini, kemerdekaan kita di sini bukan karena sunat ataupun hukum Taurat. Dalam ayatnya yang kedua sampai ketiga pasal kelima ini dikatakan, tetapi karena Kristus yang telah mati dan bangkit untuk orang percaya. Sebagai catatan, bukan berarti sunat tidak boleh ya. Sunat untuk kesehatan ya silakan saja. Tetapi yang ditekankan di sini, sunat tidak menjadi dasar keselamatan kita. Selanjutnya pada ayat yang keempat, dikatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Luar biasa keras sekali apa yang dikatakan Paulus ya di sini. Apabila pengharapan kita di luar Kristus, hukum Taurat sekalipun dikatakan, maka kamu berada di luar Kristus. Artinya apa? Kalau kita katakan kebenaran kita oleh karena perbuatan kita, maka kita telah membohongi Tuhan dan kita berada dalam keadaan di luar firman. Kita di luar Kristus. Tidak sedikit orang di luar sana yang beranggapan, oh ini bisa karena aku. Alani audo, alani apungku do. Pelayanan ini ada alani audo. Audo nama bayanon, alani apungku do, alani amangku do. Bahasa Betawinya, kita suka dengar yang mungkin orang ngomong di luar sana, tahu nggak nih, ini bisa begini gereja karena gue. Hal ini saat ini sebetulnya karena gue. Padahal firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 28 berkata, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan oleh iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat di sini kan menjadi dasar kebenaran orang Yahudi. Berarti dasar kebenaran adalah pikiran dia, ya kan? Ayat ini sangat jelas juga sekali bahwa dilanjutkan juga pada ayat pada Efesus 2 ayat yang ke-8 dan sampai yang ke-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya apa? Bahwa apapun hasil pencapaian, apapun dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam hal itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan, karena sola gratia Tuhan, karena anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Kita tidak layak untuk mengklaim pekerjaan Tuhan. Siapa kita untuk bisa mengklaim ini hasil pekerjaan gue, padahal itu adalah pekerjaan Tuhan. Betapa tidak layaknya kita boleh, jangankan mengklaim pekerjaan Tuhan, pekerjaan Tuhan aja kita kan sebetulnya udah berdosa mengatakan bahwa itu pekerjaan Tuhan, apalagi kita mengklaim pekerjaan Tuhan, bahwa keberhasilan dalam suatu gereja itu
kita melihat suatu gereja berhasil, kita bilang karena kita. Tapi Tuhan mau katakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Lalu bagaimana kehidupan orang Kristen yang merdeka seharusnya? Kita akan masuk ke dalam renungan bagaimana kemerdekaan dan bagaimana kehidupan orang Kristen yang merdeka seharusnya. Dituliskan pada ayatnya yang kelima, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Jadi pada ayat yang kelima ini dikatakan, kalau kita sudah merdeka dari perhambaan dosa, maka kita harus hidup dalam kebenaran oleh roh dan iman. Tuhan mau apabila kita sudah merdeka, sudah ditebus, hidup kita harus benar. Akan tetapi bukan karena kuat kuasa kita, bukan kebenaran menurut pemahaman kita, tetapi oleh Roh Kudus dan iman di sini dikatakan. Dalam kebenaran hati itu harus ada juga nilai-nilai kejujuran, harus ada integritas. Bagaimana kita bisa mengatakan kita benar, tapi kita tidak ada kejujuran di dalam diri kita, tidak ada integritas di dalam diri kita. Saya mau mengilustrasikan kebenaran dalam kisah Yesus sendiri. Mungkin Inang dan Eda pernah mendengar istilah Vox Populi Vox Dei. Nah, mungkin kita dalam istilah-istilah demokrasi zaman dahulu ya, demokrasi itu Vox Populi Vox Dei, yang artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Bagaimana pendapat Inang dan Eda? Apa sudah pernah mendengar hal itu? Ya, Vox Populi Vox Dei, yang artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Istilah ini atau anggapan ini sering didengung-dengungkan oleh orang di luar sana. Padahal hal ini sangat bertentangan dengan kekristenan. Saya ingin menceritakan tentang kisah Yesus. Saat Yesus hidup dan melakukan pelayanan di dunia ini 2000 tahun lalu, betapa banyak orang yang mencerca dia. Berapa banyak orang yang menghujat dia pada saat itu. Dan pada puncaknya, saat dia ditangkap dan dihadapkan pada Pontius Pilatus, begitu banyak yang mengatakan, bahkan orang dari bangsanya sendiri, orang Yahudi mengatakan, hukum dia, salibkan dia sesat, melawan hukum Tuhan. Nah, itu adalah suara kebanyakan orang kan saat itu, atau yang disebut adalah suara mayoritas. Apakah itu suara Tuhan yang kita bisa bilang suara mayoritas, suara orang yang mengatakan salibkan dia, hukum dia? Apakah itu suara bisa kita katakan itu suara Tuhan? Tentu tidak. Walaupun Yesus dihujat, walaupun Yesus disalib, bahkan dibunuh, tidak menghilangkan kebenaran. Kebenaran itu sendiri bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Jadi tolak ukur kebenaran bukan suara orang banyak, bukan suara mayoritas. Kebenaran adalah kebenaran, bukan karena banyaknya orang yang mengatakan itu benar, bahwa itu yang harus kita ikuti. Tolak ukur kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Tolak ukur dalam kita hidup orang Kristen, tolak ukur kebenaran kita adalah firman Tuhan. Bahkan lebih dari itu, firman Tuhan itu harus hidup di dalam kita. Firman Tuhan juga adalah firman yang hidup, yaitu Kristus. Kristus yang rela mati untuk kita manusia berdosa dan memerdekakan kita dari belenggu dosa, dari perhambaan dosa kita. Lalu berikutnya, hidup kemerdekaan Kristen yang bagaimana lagi yang dikatakan dalam firman ini? Dikatakan pada ayat yang kedua, dikatakan pada ayat yang ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Berikut bagaimana kehidupan merdeka orang Kristen. Yang kedua, dikatakan pada ayat yang ke-6, yaitu untuk hidup dalam pekerjaan oleh kasih. Saya ulang lagi ayatnya. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat dan
atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi hidup kita harus dalam pekerjaan oleh kasih. Jadi hasil dari iman kita yang dimerdekakan di dalam Kristus adalah pekerjaan kita dalam kasih. Dan motivasi dalam kita bekerja apapun itu dasarnya adalah kasih. Baik kita bersunat ataupun tidak bersunat. Tidak ada perbedaan di sini, baik kita orang Yahudi dan non-Yahudi. Yang terpenting di sini adalah kita harus melakukan suatu pekerjaan di dalam kasih. Maksudnya apa? Segala sesuatu pekerjaan kita, baik itu pelayanan kita, pekerjaan kita, apapun itu sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pekerja kantoran, atau sebagai pebisnis, sebagai pedagang, dan lain sebagainya, harus kita lakukan pada landasan dasar yang paling tepat, yaitulah kasih, bukan hal-hal yang lainnya, bukan kebenaran-kebenaran dari prinsip-prinsip keduniaan, tapi harus dalam prinsip-prinsip Alkitab, yaitu kasih. Lalu pada ayatnya yang ketujuh, dikatakan, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ya, apa maksud ayat ini? Berarti di sini dalam kehidupan mereka, dalam hal ini jemaat Galatia, saat mereka melakukan pekerjaan baik, dikatakan di sini ada yang menghalang-halangi mereka. Tentu bila kita lihat konteks ayat sebelumnya di surat Galatia ini dan di latar belakang yang saya sebutkan di atas, tentunya pasti di sini yang menghalang-halangi mereka adalah orang Yahudi yang telah menyesatkan ajaran mereka tentang kebenaran Kristus. Lalu pada ayat yang ke-8 dikatakan, ajakan tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Nah, ditegaskan lagi pada ayat ini, ajakan untuk tidak menuruti kebenaran itu bukan datang dari Dia. Dia di sini yang dipakai adalah huruf besar. Dia di sini diawali huruf besar berarti Dia adalah Tuhan. Artinya ajakan yang menghalangi pastinya bukan dari Tuhan Yesus. Yang menghalangi mereka untuk melakukan pekerjaan baiknya pastinya bukan berasal dari Tuhan. Yang memanggil kamu dikatakan di sini jelas. Lalu pada ayat yang ke-9. Ayatnya 9 dikatakan, sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Yesus pernah memakai perumpamaan ini saat berbicara dengan murid-muridnya dalam Markus 8 ayat yang ke-15. Saya bisa bacakan. Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ragi di sini diartikan sebagai kesesatan. Yesus sendiri mengatakan kamu berhati-hatilah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ragi di sini bukan mengkonotasikan ragi yang seperti sekarang kita buat roti, tapi ragi di situ Yesus memakai itu sebuah kesesatan. Apa maksudnya sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan? Ragi sedikit saja dipakai ke adonan, maka adonan ini akan berubah, akan mengembang semua. Nah, seharusnya kalau sedikit, maka yang rusak sedikit. Kalau banyak akan merusakkan banyak. Tapi dikatakan di sini ragi sedikit merusakkan adonan. Berarti kan secara keseluruhan. Ya kan? Nah, ragi di sini diartikan kesesatan, sebuah racun yang sedikit saja diberi pada suatu hal, dalam si hal ini adalah adonan, sedikit saja racun atau kesesatan akan banyak, akan merusak seluruh tubuh, akan merusak seluruh bagian adonan. Tetapi lain lagi dengan ragi, sedikit ragi merusakkan seluruh adonan. Ini menunjuk betapa dahsyatnya pekerjaan-pekerjaan sesat dan pekerjaan-pekerjaan dahsyat, pekerjaan-pekerjaan jahat. Ya, berarti dalam sedikit ragi saja bisa mengkamirkan seluruh adonan. Kita jangan berkata nih di sini, oh hanya sekali saja kita mendengar, apa-apa gue mendengar gosip-gosip yang nggak baik hanya sedikit, saya nggak akan kepengaruh. Jangan. Di situ sebab hal itu berbahaya seperti ragi di sini diumpamakan. Sedikit saja efeknya bukan
bukan sedikit, tapi banyak, efeknya luas sampai ke seluruh adonan. Demikian juga yang terjadi dalam jemaat Galatia ini. Sedikit perkataan dari pengajar palsu di sana, tapi efeknya merusakkan keseluruhan jemaat Galatia pada saat itu. Di sini Paulus ingin memberitahu dan memperingatkan kepada mereka untuk mengerti, untuk sadar dan melihat bahwa ini loh pekerjaan si pengajar palsu itu. Bahwa dengan sedikit ajaran yang mereka bawa, kesesatan yang mereka bawa, tapi bisa merusakkan seluruh jemaat Galatia. Betapa dahsyat pekerjaan si jahat kalau kita lihat di sini. Lalu pada ayat yang ke-10 dikatakan, dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia. Nah, di sini Paulus masih mempunyai keyakinan bahwa jemaat Galatia masih mempunyai pendirian yang teguh. Dan ia katakan di ayatnya yang ke-10b ini, barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya siapapun juga dia. Nah ini yang berat sepertinya. Ada hukuman yang dikatakan Paulus bagi siapa yang mengacaukan jemaat Allah. Dalam hal ini kata kamu adalah jemaat Galatia itu, jemaat Allah. Jadi sangat jelas, kita harus hati-hati mendengar pengajaran palsu. Hal-hal yang sepertinya benar tetapi palsu. Hal-hal yang pada akhirnya mengacaukan jemaat Allah. Yang merusakkan keadaan yang jemaat yang dulunya baik menjadi rusak dan kacau. Di situ kita harus berhati-hati. Dan juga dikatakan Paulus bahwa jangan macam-macam kalau engkau mengacaukan jemaat Allah, ada hukumannya. Siapapun dia, Tuhan tidak peduli dia orang Yahudi, dia orang apapun, ada hukumannya. Jadi kita nggak boleh main-main pada jemaat Tuhan. Lalu yang ketiga berikutnya, hidup kemerdekaan Kristen itu seperti apa? Pada ayat yang ke-11 dikatakan, dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Hal yang penting yang dikatakan lagi oleh Paulus di sinilah adalah tentang bagaimana kehidupan orang Kristen yang merdeka adalah untuk hidup berteguh. Menurut ayat yang ke-11 ini. Jadi dalam mereka hidup dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka yang sudah bebas dan merdeka, mereka tidak lagi takut akan penganiayaan, tidak takut lagi akan salib yang menjadi batu sandungan lagi untuk mereka. Artinya batu sandungan di sini adalah hambatan. Mereka tidak lagi ada halangan atau hambatan yang akan mereka hadapi dalam melakukan pekerjaan atau pelayanan mereka. Jadi mereka menjadi jemaat yang berani hidup untuk bersaksi tentang kebenaran tanpa lagi takut, karena mereka di sini dikatakan hidup berdiri teguh. Mereka tidak takut. Lalu pada ayatnya yang ke-12 selanjutnya dikatakan, baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Di sini ada semacam ejekan dari Paulus kepada penghasut jemaat Galatia, yaitu orang Yahudi saat itu, bahwa yang mereka lakukan sia-sia karena ternyata pendirian iman orang Galatia itu pendiriannya teguh, karena mereka tetap teguh dalam imannya. Jadi Paulus ingin mengejek penghasut itu yang adalah orang Yahudi. Lalu pada ayatnya yang ke-13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil oleh untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Apa maksudnya? Nah, ini adalah satu peringatan penting yang dikatakan Paulus untuk mereka. Artinya jangan mentang-mentang kamu sudah merdeka, maka kamu bisa hidup semau-maunya. Yang kamu pergunakan hal itu sebagai kesempatan untuk
hidup dalam dosa, untuk berbuat dosa. Jangan kita mentang-mentang sudah umat pilihan Allah, kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa, dibebaskan dari maut yang akan ditanggung karena dosa itu, tetapi kita menjadikan suatu kesempatan itu untuk kita hidup dalam dosa. Maksudnya apa? Kadang kita dalam keimanan kita tahu kita pasti diselamatkan, kita orang percaya. Hal itu dikatakan Tuhan adalah suatu hal yang gratis, cuma-cuma kasih karunia, anugerah Allah, tidak ada syarat, tidak ada harus melakukan hukum Taurat. Tapi bukan berarti kita bebas untuk melakukan hidup kita semau-maunya. Justru di situ kita punya suatu tanggung jawab yang besar untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Malah hukum kita orang percaya adalah hukum yang lebih berat dari hukum kasih kalau menurut saya. Hukum yang kita lakukan adalah hukum kasihilah Tuhan Allahmu seperti engkau mengasihi, itulah hukum yang pertama. Yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Di situ adalah kegenapan hukum Taurat. Justru itu lebih berat. Di sini dikatakan melainkan layanilah seorang akan yang lain. Bayangkan jika kita semua mempunyai prinsip seperti ini, kita melainkan layanilah seorang akan yang lain. Bila dalam setiap jemaat Tuhan, dalam sebuah komunitas gereja, prinsip yang ada dalam diri kita masing-masing lebih dahulu melayani. Melainkan di sini dikatakan melainkan layanilah seorang akan yang lain. Kalau kita mempunyai prinsip yang seperti itu, kita berlomba-lomba untuk melayani terlebih dahulu, maka bisa dibayangkan betapa indah kehidupan kekristenan kita, betapa indah kehidupan gereja kita. Selanjutnya dikatakan dalam ayat yang ke-14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat inilah yang menjadi bagian dari kesimpulan surat Paulus, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inti dari pengajaran kekristenan apa sih? Tentunya selain kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan dilanjutkan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah kegenapan hukum Taurat yang tadi kita sudah baca di awal tadi pembacaan firman Tuhan. Tetapi ada peringatan yang lain lagi di sini. Sebagai penutup di ayat yang ke-15, ada peringatan lain juga yang dikatakan Paulus, yaitu pada ayatnya yang ke-15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ya kan? Di situ dikatakan supaya jangan kamu saling membinasakan, supaya kalau mereka sudah hidup dalam kebenaran, sudah hidup dalam pekerjaan kasih, sudah hidup berdiri teguh dalam iman, di situ dikatakan jangan kamu saling menggigit, saling menelan. Awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, di sini berarti kalau kita saling gigit, saling telan, saling menghantam, yang satu jelekin sini, yang satu sana jelekin sana, selain saling menyerang atau sesama jemaat Tuhan, maka awas dikatakan di sini, maka kamu akan saling membinasakan. Yang ada adalah kebinasaan. Persekutuan itu akan binasa. Kekristenan itu akan hilang lama-kelamaan bila kita saling menjelek-jelekan, bila kita saling menghantam, saling menggigit, dikatakan di sini, saling menelan, awas. Jadi marilah sebagai penerapan pada firman Tuhan kita malam ini, jadi marilah kita semua Inang dan Eda, semua Komisi INA GPKB Menteng, sebagaimana kita sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus dari perhambaan dosa, maka sudah seharusnya lah kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sorry, ini hilang. Kita hidup dalam kebenaran oleh roh dan iman. Kita hidup dalam pekerjaan kasih. Hidup berdiri teguh dalam iman kita. Jadi amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa kami mengucap syukur atas anugerah dan penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap perkataan firman Tuhan yang kami terima, yang kami dengar, biarlah itu dapat bertumbuh subur di hati kami, sehingga kami orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus dapat Tuhan mampukan menjalani kehidupan kami, tanggung jawab kami untuk selalu hidup dalam kebenaran oleh roh dan iman, untuk hidup dalam pekerjaan kasih, dan hidup berdiri teguh dalam iman kami. Kiranya Tuhan ajar kami untuk selalu, untuk tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, agar kami tahu betapa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena kami tahu dan percaya keselamatan kami, kehidupan kami, sebagaimana kami ada saat ini adalah berasal dari Tuhan Yesus dan oleh anugerah Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kembalikan ke MC.